Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hadikatika. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan saya dari kelas 5 TIC 02. Dan sebelumnya yang saya hormati yaitu dosen pembimbing kita pada matkul hari ini, yaitu Pak Baringin Sianipar, Eskom dan Mkom. Dan adapun kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari ringkasan pokok pembahasan kita dari matkul-matkul sebelumnya, yaitu dari pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Dan ringkasan pokok ini meliputi pembahasan dari yaitu service name, ada mutual exclusion, dan basis data terdistribusi, transaction distribusi dan shared data. Maksudnya share data, dan yang terakhir ada time and coordination. Baik, yang pertama ada name service, yaitu name service ini dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek, tugasnya untuk meresolve nama. Dan ada pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang akan memerlukan nama resource atau untuk pemanggilan, dan ada alamat atau lokasi resource, dan ada rute juga itu untuk mencapai lokasi tersebut. Dan name service ini memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas pada jaring komputer. Nah, yang kedua ada resource, yaitu resource ini yang dipakai di dalam nama service, yaitu ada komputer, layanan, remote object, berkas, dan pemakaian. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi yaitu ada URL untuk mengakses suatu halaman web dan alamat email untuk mengkomunikasikan antara pemakai. Baik, di sini ada name list, yaitu name list ini dia terbagi menjadi dua, yaitu ada name list agent dan ada name list server. Names agent ini berada di klien. Bisa satu names agent ini per klien atau satu names agent digunakan oleh beberapa klien. Dan names agent ini menjadi perantara antara klien dan name server. Contohnya yaitu resolver pada domain name service atau DNS. Dan adapun fungsi nama dari agent ini yaitu memastikan bahwa lokasi name service terlihat transparan bagi klien programs atau menyembunyikan lokasi name server. Dan yang kedua ada berbicara dalam protokol komunikasi yang dimengerti nama server atau name server. Dan yang ketiga ada mengetahui bagaimana namespace diatur, sehingga tahu kemana suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi. Dan yang keempat yaitu melakukan negosiasi kompatibilitas atau availability sumber daya atau resource yang berdasarkan atribut. Selanjutnya ada pertemuan 10 yaitu tentang mutual exclusion. Nah, jadi mutual exclusion ini yaitu suatu cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama, maka proses ini lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Maksudnya proses yang masuk yang lainnya gitu, dia akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Nah, jadi mutual exclusion ini atau mutual exclusive ini terjadi ketika hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Dan adapun pengertian lain dari mutual exclusion ini adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu, sedangkan proses lain dilarang mengerjakan hal yang sama. Contohnya nih, ada sumber daya printer hanya bisa diakses satu proses, tapi tidak bisa secara bersamaan. Dan yang kedua nih, contohnya sumber daya ini disebut sumber daya kritis, dan bagian program yang menggunakan sumber daya kritis disebut critical region atau section. Dan pentingnya mutual exclusion ini
yaitu adanya jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu. Dan pemaksaan atau pelanggaran mutual exclusion menimbulkan satu, yaitu starvation, yang kedua ada deadlock atau buntu, dan yang ketiga ada sinkronisasi. Dan mutual exclusion ini penting untuk jaminan hanya satu proses yang mengakses sebuah sumber daya pada suatu interval waktu. Pemaksaan atau pelanggaran mutual exclusion ini menimbulkan, pertama yaitu menimbulkan starvation, yang kedua menimbulkan deadlock atau buntu, dan yang ketiga menyebabkan sinkronisasi. Yang pertama ada starvation. Starvation itu adalah situasi di mana satu proses menunggu terlalu lama buat memakai satu result atau eksekusi tertentu. Starvation ini adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Dan yang kedua ada deadlock, yaitu buntu, di mana suatu kondisi di mana dua proses ini lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Penyebab utama terjadinya deadlock ini yaitu terbatasnya sumber daya yang akan digunakan oleh proses-proses. Tiap proses berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang ada. Jadi, deadlock ini berhubungan erat dengan tersedianya sumber daya dari komputer tersebut. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu sinkronisasi, yaitu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama dari sinkronisasi ini yaitu menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau terhindar dari starvation. Nah, jadi penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing. Maksudnya menuju ke sistem multiprocessing terdistribusi dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Masuk ke pertemuan 11, yaitu ada database terdistribusi. Jadi basis data terdistribusi ini yaitu kumpulan database yang disimpan di banyak komputer pada lokasi yang berbeda-beda dan menampilkan ke user sebagai single database. Komputer-komputer tersebut terhubung dengan jaringan dan user dapat mengakses, mengupdate, dan memodifikasi data pada database melalui jaringan. Adapun beberapa alasan data harus didistribusikan. Data didistribusikan untuk meminimalisasikan biaya komunikasi ataupun waktu respon. Jadi data dapat tersimpan dalam suatu tempat di mana data tersebut diciptakan sehingga pencipta data dapat melakukan kontrol keamanan data. Dan data dapat direplikasikan untuk meningkatkan ketersediaan pada suatu event kesalahan ataupun untuk mengurangi waktu respon. Dan di sini ada DDBMS, yaitu Distributed DBMS. DDBMS ini merupakan suatu piranti lunak yang memungkinkan manajemen database terdistribusi dan membuat proses distribusi itu sendiri menjadi transparan bagi user. Alasan tabel-tabel pada database harus didistribusikan pada beberapa komputer yang terhubung ke jaringan. Secara signifikan meningkatkan performasi meningkatkan disebabkan karena penempatan data yang frekuensi aksesnya paling tinggi dekat dengan sisi klien. Karena peningkatan suatu sistem dalam artian bahwa suatu bisnis akan semakin berkembang melebihi kapasitas aslinya, sehingga diperlukan multisistem untuk mengolah database tersebut. Pertemuan 12 yaitu ada share data dan transaction. Beberapa pengertian tentang data. O merupakan deskripsi dari sesuatu kejadian yang dihadapi. O merupakan deskripsi organisasi tentang suatu resource. Dan kejadian transaction ini merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata.
Pengertian dari share data merupakan pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu orang atau komputer, atau suatu akses yang diberikan kepada orang lain untuk mengakses data tersebut. Tujuan dari share data ini berbagai akses kepada user lain, maksudnya berbagi akses kepada user lain pada suatu folder atau drive yang diinginkan, di mana kita bisa nih memilih kepada user mana saja yang bisa atau boleh mengakses folder kita, dan juga bisa memberikan akses kepada, dimana kita bisa nih memilih kepada user mana saja yang bisa atau boleh mengakses folder kita, dan juga bisa memberikan akses kepada semua orang yang pada ada jaringan tersebut. Share data dan transaction. Pengertian data transaction, data yang menggambarkan suatu peristiwa atau perubahan sebagai hasil dari transaction. Transaction data selalu memiliki dimensi waktu, sebuah nilai numerik, dan mengacu pada satu atau lebih objek. Dan adapun pertemuan 13 yaitu time and coordination. Time and coordination ini adalah mengkoordinasikan waktu dalam transfer data agar tidak terjadi ketimpangan pada proses transfer data, dan berguna untuk mengukur penundaan antara komponen terdistribusi dan menyinkronkan aliran data, misalnya dari suara dan video, dan sebagai penanda keakuratan waktu untuk mengidentifikasikan atau mengotentikasikan transaksi bisnis dan serializability dalam database terdistribusi dan keamanan protokol. Dan ada time, yaitu sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. Jadi user ini memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Dan koordinasi yaitu sekumpulan algoritma yang tujuannya bermacam-macam, namun ia meng-share tujuannya sebagai dasar dalam sistem mendistribusikan berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan tindakan atau menyetujui satu atau beberapa lainnya. Adapun contoh kasus coordination ini yaitu pada kasus mesin seperti pesawat ruang angkasa. Hal itu perlu dilakukan komputer untuk mengendalikan agar setuju pada kondisi tertentu, seperti apakah misi dari pesawat luar angkasa dilanjutkan atau telah selesai. Proses koordinasi pada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi ini memungkinkan kita untuk saling mengkoordinasikan dan saling bekerja sama dalam melakukan aktivitas secara lebih efisien dan lebih efektif. Tujuan utama dari sistem terdistribusi ini dapat dipresentasikan dengan resource sharing, openness, concurrency, scalability, fault tolerance, dan transparency. Jadi proses koordinasikan ini dapat dijalankan secara bersamaan atau execute concurrently, dan interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Dan kemungkinan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf kepada dosen yang bertugas. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.